Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa Bali sampai 4 Oktober 2021. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, evaluasi level PPKM Jawa Bali akan dilakukan setiap 2 pekan. Luhut menambahkan penanganan COVID makin membaik dan tidak ada lagi kabupaten yang berlevel 4 di Jawa Bali. Dari berbagai perbaikan tersebut saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa Bali. Bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diberlakukan selama 2 minggu untuk Jawa Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Untuk memutus mata rantai penyebaran corona, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimistis, sekitar 150 hingga 170 juta orang sudah mendapatkan suntikan vaksin pada akhir tahun ini. Di akhir Desember harusnya sudah sampai mendekati 300 juta dosis suntikan dari target 400 jutaan gitu ya. Dan harusnya hitung-hitungan kami itu di atas 150 juta ya, 150 sampai 175 juta orang. Atau sudah lebih dari 70% target populasinya kita. Sementara untuk mencegah masuknya varian baru virus corona seperti Mu yang sudah sampai ke Malaysia, pemerintah akan melakukan pengawasan di bandara dan memperketat proses karantina bagi orang yang datang dari luar negeri. Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang. Untuk jalur darat hanya dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motain. Pemerintah sudah mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak euforia dengan turunnya kasus COVID-19 di tanah air. Namun saat akhir pekan kemarin, banyak masyarakat yang menyerbu tempat wisata seperti di Pantai Sanur, Bali. Hal yang sama juga terlihat di kota Bandung, Jawa Barat. Warga memenuhi tempat-tempat wisata dan tidak menjaga jarak. Pemerintah terus berusaha menekan laju penyebaran corona di tanah air. Sementara masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat agar kasus corona tidak naik lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang penerapan PPKM di Jawa Bali hingga 4 Oktober, 2 pekan. Biasanya 1 pekan sekali, sekarang 2 pekan dievaluasi meskipun evaluasi tetap dilakukan 1 pekan ketika ada hal yang darurat. Pemerintah menyebut sudah tidak ada lagi kabupaten di Jawa Bali yang masuk ke level 4. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan kasus corona tidak melonjak lagi? Seperti banyak negara tetangga kita yang saat ini tengah tinggi COVID-19. Bagaimana antisipasi untuk mencegah masuknya varian baru virus corona ke tanah air? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dengan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta epidemiolog dari Griffith University di Brisbane, Australia, Bung Diki Budiman. Saya ke Bu Nadia dulu. Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam. Iya. Sehat selalu Bu Nadia. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan hasil PPKM terbaru? Yang kemudian saya tangkap yang paling baru adalah boleh membuka pelonggaran ya atas anak di bawah 12 tahun yang masuk ke pusat perbelanjaan diantaranya. Betul demikian? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa hampir semua tadi disampaikan kondisi daripada indikator-indikator yang ada di PPKM, baik itu dari indikator respon maupun indikator laju penularan seperti kasus konfirmasi yang positif, kemudian jumlah kasus yang dirawat per 100.000 penduduk, maupun tingkat keterisian rumah sakit maupun tempat isolasi, serta jumlah testing dan jumlah testing ini kita ketahui bahwa sudah mencapai pada indikator-indikator yang sudah sesuai dengan target ya. Nah, artinya dengan melihat kondisi ini tadi sudah disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi kabupaten kota di khususnya di Jawa Bali ini yang pada level 4 ya, bahkan cenderung sudah di level 1, 2 dan sebagian sedikit sekali yang
masih di level 3. Nah, tentunya artinya kita sudah ketahui bahwa setiap penurunan level itu sangat memungkinkan kita melakukan pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, dengan kondisi ini tentunya terkait aktivitas kegiatan masyarakat termasuk misalnya untuk anak usia 12 tahun sudah mulai bisa kurang dari 12 tahun bisa masuki, ini juga jadi salah satu alternatif juga untuk pelonggaran tersebut. Di samping itu banyak hal ya, termasuk tadi misalnya tempat-tempat wisata juga sudah bisa beroperasi, kemudian juga yang tadinya WFO dan WFA ini juga sudah bisa lebih banyak jumlahnya untuk yang melakukan WFO. Jadi seiring dengan pelonggaran-pelonggaran karena turunnya level dari PPKM tentunya kegiatan masyarakat ini juga semakin bisa lebih longgar ya. Iya, kalau ada istilah kalau aktivitasnya dilonggarkan, maka protokol kesehatannya diketatkan. Iya, betul. Jadi memang ini seiring ya. Artinya kita tahu dan kita sudah belajar sebenarnya polanya apa yang terjadi sejak Desember pada waktu kita mengalami peningkatan kasus pertama kalinya adalah selalu di saat mobilitas itu meningkat, kemudian pasti setelah mobilitas meningkat yang terjadi ke tahap keduanya adalah terjadinya tidak disiplinnya protokol kesehatan, jadi kendor dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Karena dirasakan bahwa laju kasus itu sudah sangat rendah karena kasus positif dirasakan semakin sedikit, kemudian tingkat keterisian rumah sakit juga turun, tempat-tempat isolasi turun, bahkan kematian turun. Dan ini tentunya kadang-kadang membuat masyarakat menjadi merasa tidak terlalu berbahaya ya. Nah, akhirnya terjadi peningkatan mobilitas dan kendornya protokol kesehatan. Nah, tentunya ini yang selalu kita himbau, artinya untuk mengatasi hal ini, pertama tidak henti-hentinya kita menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, bahkan sekarang kita menggunakan teknologi informasi ya untuk membantu memastikan protokol kesehatan itu bisa dijalankan. Kalau kita lihat misalnya di pekan lalu ya di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian akhir pekan kemarin kita ngelihat ada di Pantai Sanur, Bali. Ini begitu kerumunan. Ini juga kita tayangkan terkait dengan kerumunan juga ada di Bandung, Jawa Barat. Agak mengkhawatirkan dan jangan-jangan apa yang diprediksi oleh Bung Diki Budiman, kita tengah menunggu Bung Diki ya, Desember akan bisa naik lagi menjadi gelombang ketiga. Bukan hal yang mengkhawatirkan, bukan hal yang mustahil. Iya, silakan Bu Siti. Iya, jadi sangat memungkinkan ya kalau kita lihat pola yang terjadi bahkan di Amerika dan di Eropa yang saat ini mereka juga sedang menghadapi gelombang ketiga ya. Walaupun termasuk negara tetangga kita ya Bu Nadia ya? Iya, ya betul. Jadi Malaysia dan Singapura juga Filipina, Thailand. Iya, betul. Tapi mereka sebenarnya belum menyelesaikan gelombang keduanya ya. Jadi sebenarnya kita lebih dulu untuk menyelesaikan gelombang kedua untuk kemudian menurunkan laju penularan. Mereka belum selesai itu dengan gelombang keduanya. Nah, artinya sangat memungkinkan, apalagi tadi ya betul di negara-negara sekitar kita ini masih sangat tinggi kasusnya, dan itu sangat berpotensi untuk kemudian bisa berkontribusi terhadap peningkatan kasus di Indonesia karena kita tahu ya sudah dekat sekali sebenarnya seperti Malaysia dan Singapura itu. Tapi kembali lagi bahwa kita harus ingat bahwa selain protokol kesehatan tetap kita laksanakan, ditambah tadi penggunaan aplikasi teknologi, kita Peduli juga Lindungi. Peduli Lindungi sebagai upaya untuk memonitor. Nah, tetap kita mendorong 3T dijalankan. Jadi testing yang lebih masif itu tetap harus dijalankan walaupun kita tahu ini kasusnya sudah sangat menurun. Baik, ini kebetulan Bung Diki sudah bergabung, Bung Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat malam, hampir pukul 11 di sana ya? Atau 11? Iya, 11 malam, betul. Saya ke Bung Diki. Bung Diki, Anda memprediksi Desember bukan mustahil akan ada gelombang ketiga di Indonesia. Bagaimana perhitungannya? Jadi begini, pertama ketika potensi terjadinya gelombang atau ya ledakan kasus itu adalah karena ada orang rawan. Orang rawan itu antara lain dikontribusi karena belum divaksinasi. Bahwa cakupan vaksinasi kita meningkat,
misalnya dia 20%-an lebih lah, kurang lebih ya Bu Nadia ya. Nah, tapi berarti masih ada sekitar kurang lebih 80% yang belum divaksinasi lengkap. Itulah orang yang lawan itu. Dan 80% ini sayangnya faktanya adalah mayoritas memang di luar Jawa nih. Yang saat ini Delta ini menyebar terutama sekarang ke arah luar Jawa, termasuk di daerah pedesaan. Bahkan di daerah pedesaan di Jawa Bali sendiri kan kita tahu juga cakupan dari vaksinasinya yang memang belum seperti kota besar. Nah itu yang pertama sekali, Bang Aiman. Nah kemudian juga fakta bahwa kita ini masih dalam level community transmission, Bang Aiman. Itu yang kenapa WHO wanti-wanti banget ya, wanti-wanti masalah pergerakan orang ini, karena kombinasi orang belum divaksin, kombinasi orang lalai bebas balas dendam gitu. Kemudian ini adalah kombinasi yang sangat sempurna untuk virus ini menyebar. Dan lalu kenapa hitungannya di Desember? Kan masih beberapa bulan lagi nih. Nah, Desember kenapa? Karena sekarang PPKM ini berpanjang gitu ya. Jadi tadinya kalau ini tidak diperpanjang, ya ini memang diprediksinya kan Oktober itu diprediksinya. Jadi semakin intervensinya diperkuat, dijaga konsistensinya, dan vaksinasi meningkat, ini akan menurunkan, memundurkan. Bukanya pelan-pelan begitu ya? Betul. Dan satu hal yang relatif pasti dengan asumsi, Bang Eman, tidak ada varian yang lebih hebat dari Delta lahir. Ini tidak akan sehebat. Termasuk varianmu yang baru itu tidak sehebat Delta? Sementara ini kita tahu kan dia menurunkan efektivitas dari antibodi akibat vaksinasi 7 kali saja ya. Tapi ya itu juga jadi catatan penting karena artinya orang yang sudah terinfeksi Delta ya bisa terinfeksi lagi. Jadi ulang lagi kan ini makanya harus dijaga banget. Jadi itu sejauh ini hanya Delta yang memang paling ya dalam tanda kutip ya paling parah. Ya, tapi ada varian lain yang berpotensi namun ini belum terbukti, yaitu varian C12 yang itu ada lagi apa varian? C12. C12. C. Oh, C. Charlie 12. Nah, ini varian ini itu memiliki mutasi yang ada di semua varian yang ada di VOC, di variant of concern dan variant of interest. Semua mutasi yang bahaya-bahaya itu ada di situ, bisa menurunkan efikasi, cepat menular, ada di varian C12. Posisi di mana varian C12 itu sekarang? Ketemunya dari Afrika Selatan. Nah, sekarang sudah di kurang lebih dari 20 negara, termasuk di New Zealand aja udah masuk. New Zealand baru, Ya, Australia? Australia sejauh ini belum mendeteksi. Baik. Di Asia Tenggara atau Asia belum ya? Saya belum mendapat data itu. Baik. Meskipun juga harus antisipasi karena waktu Delta sedang bicara banyak, ternyata sudah banyak di Jakarta waktu itu. Jadi ya untuk masalah varian itu kayak begini, Bang Aiman. Kayak kita melihat sinar bulan sebetulnya itu ya sinar yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, bukan yang sekarang. Betul. Nah ini yang sekarang bisa jadi sudah menyebar lebih luas lagi begitu ya. Betul. Saya ke Bu Nadia. Tentu ini bicara soal aktivitas pintu gerbang, gate di bandara dan lain sebagainya, termasuk juga pergerakan. Meskipun juga harus hati-hati melakukan ini karena berpengaruh pada ekonomi. Bagaimana resepnya agar apa yang kemudian dihitung ya, karena saya nggak mau bilang dibayangkan, karena tentu epidemiolog itu menghitung apa yang akan dihitung oleh epidemiolog, apa yang sudah dihitung oleh epidemiolog Bung Diki Budiman, bahwa Desember bisa jadi kemungkinan ada gelombang ketiga, mudah-mudahan tidak. Apa yang dilakukan dari pemerintah, Satgas untuk menghalau ini? Ya, dua hal ya yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mencegah adanya varian-varian baru yang muncul tadi ya. Sudah disampaikan setidaknya ada 3 varian baru yang perlu kita waspadai dan perlu dipantau. Yang pertama adalah varian Lambda C37 dan varian Mu yang tadi sudah kita bahas, dan tadi betul sekali yang disampaikan oleh Dr. Diki bahwa ada varian C1.2 ya. Kita tahu bahwa Lambda dan Mu sendiri sudah beredar hampir lebih dari 40 negara.
Sementara kalau C1.2 itu baru di sekitar 9 atau 10 negara. Tapi ini tetap menjadi kewaspadaan kita ya. Nah, artinya bagaimana kita memastikan screening dan pengetatan pelaku perjalanan luar negeri itu untuk bisa masuk ke Indonesia itu sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya pastikan membawa hasil PCR yang negatif, pastikan harus melakukan pemeriksaan PCR 2 kali dan melakukan karantina selama 8 hari. Jadi prosedur ini harus dilakukan. Karena kalau kita lihat pintu masuk kita ini kan ada 3 ya. Udara, bandara, artinya pelabuhan laut dan darat. Nah, pelabuhan laut ini baru sekitar 75%, 80%. Artinya kita harus kita tingkatkan. Oke, singkat saja Bung Diki, apa yang harus dilakukan untuk gate ini, bandara? Ya, saya menambahkan saja satu bahwa orangnya juga ya harus para staf kita, teman-teman kita Bu Nadia yang di KKP, termasuk yang para pendukung itu harus dilindungi. Vaksinnya, vaksin booster. Harus booster bahkan. Kemudian juga ya tes berkala itu penting. Dalam studi yang dilakukan di Selandia Baru, mereka lakukan tes setidaknya 1 minggu sekali untuk para petugas. Tapi ini bicara yang tadi di kantor kesehatan pelabuhan yang darat, laut, udara itu, ini yang harus juga diperkuat. Kantor kesehatan pelabuhan ya, baik di bandara maupun di pelabuhan. Baik, itu karena bisa juga dari mereka kemudian menyebar ke internal, ke dalam negeri dan kemudian meluas. Baik, terima kasih. Terima kasih informasinya Bu Diki Budiman dari Griffith University Australia dan juga Satgas COVID-19 yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Bu Dr. Nadia dan Dr. Diki. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.